Halo semuanya, selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar sebuah keajaiban tak kasat mata yang secara harfiah menggerakkan seluruh dunia digital kita. Coba deh kalian pikirin sebentar, apa sih yang sebenarnya terjadi secara matematis dan fisik di balik layar HP atau laptop yang kalian pakai tiap detik tiap harinya? Di eksplorasi materi kali ini, kita bakal membedah tuntas gimana komputer modern itu berevolusi. Dari yang awalnya cuma mesin hitung tunggal yang sederhana, berubah jadi jaringan pemrosesan masif yang otaknya tersebar di seluruh dunia. Seru banget kan? Yuk kita mulai! Pernah nggak sih kalian nanya ke diri sendiri, gimana caranya YouTube bisa muterin jutaan video dengan resolusi tinggi, secara barengan, ke jutaan layar di seluruh dunia, tanpa bikin server mereka meleleh atau meledak? Jujur aja, ini tuh sebuah paradoks dengan tingkat risiko yang gila-gilaan tingginya. Kalau kita cuma ngandelin cara kerja komputer tradisional zaman dulu, internet yang kita kenal dan kita pakai buat nonton sekarang ini, nggak bakal pernah ada. Makanya, paham gimana cara kerja komputasi modern itu absolut, benar-benar krusial. Karena persis disitulah jawaban dari misteri raksasanya skala digital kita berada. Nah, di setiap cerita epik pasti ada tokoh jahatnya kan? Di dunia teknologi kita, penjahat utamanya adalah krisis komputasi era modern yang pelan-pelan ngancem buat ngeruntuhin sistem tradisional kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sistem tradisional yang selama ini kita agung-agungkan tuh mulai ngos-ngosan dan hampir ambruk gara-gara beban yang belum pernah kebayang sebelumnya. Bayangin aja, sistem komputer sekarang harus berenang di lautan big data, ngeladenin artificial intelligence yang butuh jutaan kalkulasi per detik, belum lagi analisis data real time, miliaran perangkat IoT yang nyala bareng, layanan cloud, sampai simulasi ilmiah super rumit. Semua tuntutan raksasa inilah yang nge-push komputasi sekuensial alias sistem prosesor tunggal yang kuno itu sampai ke titik hancurnya. Satu otak komputer doang udah nggak mungkin sanggup mikirin ini semua sendirian. Tapi dari krisis luar biasa itulah lahir sebuah evolusi. Dulu banget kita ada di era single core. Cuma ada satu otak ngerjain satu instruksi gantian satu-satu. Lambat banget kan? Terus buat ngakalinnya kita bikin otak yang lebih gede di era multicore. Tapi ternyata cuma punya satu otak gede aja nggak cukup. Narasinya pun berubah total. Dari yang awalnya ngotot pengen bikin satu mesin super jenius, kita beralih ke era cluster computing dan akhirnya sampai di puncak evolusinya sekarang, era cloud dan high performance computing. Di titik ini, kita udah berhasil bikin jutaan otak komputer di seluruh dunia kerja bareng secara sempurna. Terus solusi fundamental apa sih yang sebenarnya ditemuin sama para ahli komputer buat ngedobrak kemacetan hardware tadi? Disinilah kita kenalan sama konsep sekuensial dan paralel. Biar gampang ngebayanginnya, mari kita bahas dari yang paling basic, komputasi sekuensial. Cara kerja ini cuma ngelibatin satu proses, dikerjain sama satu core, di satu jalur eksekusi doang. Bayangin ini tuh persis kayak jalan tol yang cuma punya satu jalur. Memang sih sangat sederhana dan aturannya jelas banget. Tapi, coba tebak, apa yang terjadi kalau jutaan kendaraan data nyoba masuk ke situ barengan? Yap, macet total. Ini benar-benar nggak bisa diandalkan atau dinaikin skalanya kalau kita lagi ngurusin data berukuran raksasa. Nah, sebagai penyelamat dari macetnya sistem sekuensial tadi, muncullah komputasi paralel. Pendekatan ini ibarat kita langsung ngebuka banyak jalur tol berlapis sekaligus secara barengan. Di sini, kerjaan dipecah-pecah ke banyak prosesor, biasanya pakai multicore atau GPU yang canggih itu. Makanya hal-hal rumit kayak ngelatih mesin learning, ngerender video 4K yang berat, atau simulasi cuaca sekarang bisa kelar cuma dalam hitungan jam, bukan nunggu sampai puluhan tahun. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan jantung dari komputasi paralel, sebuah rumus ajaib yang kita sebut speed up. Ini tuh cara kita ngukur seberapa efisiensi performa sistem kita. Coba kita pakai angka real ya. Misalnya, ada satu program yang kalau dikerjain pakai cara lama sekuensial, itu butuh waktu 100 detik. Tapi pas kita proses pakai cara paralel, waktunya kepangkas jadi cuma 20 detik aja. Artinya, kita dapat peningkatan kecepatan sampai 5 kali lipat. Visualisasi ini sukses banget ngubah rumus matematika yang tadinya ribet jadi bukti efisiensi yang benar-benar memuaskan dan gampang dimengerti. Tapi tunggu dulu, secepat apapun satu mesin, dia pasti bakal mentok sama hukum fisika. Makanya, kita harus mengalihkan fokus dari cuma berpusat pada satu mesin ke kekuatan raksasa dari ngoneksiin banyak mesin sekaligus. Untuk bisa benar-benar ngelampauin batasan fisik hardware, satu-satunya jawaban adalah komputasi terdistribusi. Di sistem ini, kita nggak lagi bergantung sama satu CPU atau satu memori doang. Sistem ini sepenuhnya ngandelin banyak banget komputer independen yang tersebar di mana-mana, ngobrol dan bagi tugas lewat jaringan. Kehebatan utamanya ada dua, skalabilitas yang tanpa batas dan fault tolerance atau toleransi kesalahan. Maksudnya kalau ada satu komputer yang tiba-tiba mati atau rusak, sistem keseluruhannya bakal tetap jalan santai tanpa henti. Konsep luar biasa inilah yang sebenarnya jadi tulang punggung raksasa-raksasa modern kayak Google Search, Amazon Web Services, Hadoop, sampai jaringan blockchain yang sering kita dengar itu.
Jadi, poin krusialnya adalah kita harus paham pertarungan sekaligus kerjasama pamungkas antara dua arsitektur ini. Komputasi paralel itu hidupnya cuma di dalam satu mesin. Dia bagi-bagi memori pakai koneksi internal dan obsesi utamanya cuma satu, ngejar speed up alias biar makin cepat. Sebaliknya, komputasi terdistribusi itu hidupnya di banyak mesin yang misah-misah, terhubung lewat jaringan network. Obsesinya, skalabilitas, dan memastikan sistem selalu tersedia nggak peduli apapun yang terjadi. Dua pendekatan berbeda diciptakan buat ngeberesin dua jenis masalah yang beda pula. Oke, teori abstrak udah cukup. Sekarang saatnya kita narik semua konsep ini langsung ke dunia nyata, ke aplikasi dan layanan yang kalian pencet tiap hari. Percaya atau nggak, konsep-konsep rumit ini mendominasi hidup kita. Pas kalian main game dan ngerasa fisikanya tuh realistis banget, itu jalan mulus berkat pemrosesan paralel yang ngebut. Terus, gimana kalian bisa maraton Netflix tanpa buffering padahal yang nonton jutaan orang barengan? Itu hasil kerja keras server cloud terdistribusi. Transaksi bank antar negara bisa aman dan instan? Transaksi terdistribusi jawabannya. Bahkan AI canggih di luar sana dilatih pakai klaster GPU yang supermasif. Semua ini jadi bukti nyata kalau batasan hardware fisik itu udah lama banget kita akalin pakai kecerdasan desain arsitekturnya. Kalian tahu, yang benar-benar menarik dari gambaran ini adalah skala ukurannya yang gila-gilaan bikin mind-blowing. Buat urusan kelas berat kayak prediksi cuaca global, pemetaan DNA genomik, atau simulasi energi nuklir, kita pakai yang namanya high performance computing. Kita lagi ngomongin superkomputer raksasa kayak Frontier, Fugaku di Jepang, atau Summit. Sistem-sistem kolosal ini bukan lagi sekedar komputer. Mereka itu karya seni teknologi, perpaduan dari jutaan prosesor canggih yang kerjanya ngedobrak batas maksimal kemampuan hitung manusia. Tapi, iya, selalu ada kata tapi, menjaga agar mesin-mesin raksasa ini tetap jalan, itu susahnya minta ampun. Meski kedengarannya kayak kekuatan tanpa batas, prakteknya tuh penuh jebakan teknis. Di sistem paralel misalnya, tantangannya tajam banget. Ada proses yang emang harus nunggu proses lain kelar duluan, jadi nggak bisa diparalelin. Belum lagi rebutan sumber daya antar core. Dan yang paling penting, kita harus hati-hati banget sama yang namanya hukum Amdahl. Hukum ini ngasih peringatan keras ke pengembang. Kalian nggak bisa asal buang lebih banyak prosesor ke sebuah masalah dan berharap bakal langsung beres. Kenapa? Karena kecepatan maksimal kalian bakal tetap ketahan sama bagian program yang emang wajib banget dijalanin secara sekuensial alias satu-satu. Nggak bisa curang di situ. Nah, pas kita geser ke arena sistem terdistribusi, level stresnya makin naik. Coba kalian bayangin, ngatur jutaan mesin independen supaya nggak saling tabrak itu kan susahnya luar biasa. Ada masalah latensi jaringan, keterlambatan pengiriman data karena jarak servernya beda benua. Terus ada mimpi buruk yang namanya deadlock. Ini kejadian pas server A bengong nungguin server B, ternyata server B juga lagi bengong nungguin server A. Ujung-ujungnya kelumpuhan sistem total. Belum lagi gimana susahnya ngatur penyeimbangan beban trafik supaya nggak ada satu server pun yang kepanasan dan mati. Benar-benar rekayasa teknis yang bikin pusing. Dan narasi panjang ini akhirnya bawa kita muter balik ke awal cerita, paradoks YouTube tadi. Gimana sih kok mereka bisa ngelayanin jutaan video tanpa down? Tentu aja dengan menggabungin semua hal yang baru aja kita bahas. Pertama, mereka sadar butuh fondasi komputasi terdistribusi. Terus, mereka mecah dan nyebar jutaan data video itu ke banyak banget titik server di seluruh dunia, supaya videonya secara fisik lebih dekat ke lokasi kalian. Sambil ngelakuin itu, setiap detiknya mereka secara simultan harus matian-matian melawan latensi dan mengimbangin trafik super padat pakai komputasi paralel. Semuanya terjadi tanpa henti, miliaran kali per detik, tepat di depan mata kita. Jadi, kesimpulannya sangat jelas ya. Kehidupan komputasi modern kita ini benar-benar menggantungkan nasibnya pada kombinasi dua teknologi. Arsitektur paralel buat ngejar kecepatan, dan sistem terdistribusi buat ngasih ruang skala tanpa batas. Tapi, ini yang harus kita renungin bareng. Kita ini kan terus-terusan maksa teknologi buat makin pintar dengan AI, makin rakus dengan big data, dan makin jernih resolusinya. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa jauh lagi sih kita bisa terus memaksakan jaringan rapuh dan tak kasat mata ini? Apa yang bakal terjadi sama dunia digital kita kalau batasan fisik dari jaringan global di bumi ini pada akhirnya benar-benar tercapai? Coba dipikirin deh. Terima kasih ya udah ikut gabung mendalami materi ini. Semoga perspektif baru ini mengubah cara kalian ngelihat layar yang lagi kalian pegang sekarang. Sampai jumpa!